Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Anata Kids YouTube channel Terapi untuk Anak Autis. Jangan lupa untuk tekan subscribe-nya, kemudian loncengnya, dan juga untuk menekan like di setiap videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part kedua dari pembahasan mengenai reward, hadiah atau imbalan atau reinforcer. Nah, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan ada 8 macam reward. Ada pengecapan yang memang harus melalui proses identifikasi reward, dan yang terakhir itu ada tangible object yang juga harus melalui proses identifikasi reward. Nah, ini saya akan menjelaskan cara mengidentifikasi reward sebelum kita masukkan reward-reward yang kita pilih di dalam teaching session. Di dalam teaching room saat teaching session berlangsung gitu ya. Jadi tidak asal pilih ya, ayah, bunda, dan juga terapis tidak hanya asal-asal memasukkan reward saja, cuman ada proses identifikasi rewardnya. Nah, cara yang pertama adalah pendataan. Pendataan itu dengan cara sebelum kita melakukan terapi, sesi pertama, orang tua paham apa-apa saja yang selama ini anak sukai. Misalnya selama ini dia suka bermain mobil-mobilan, kemudian suka tutup botol. Jadi tidak harus mainan ya, karena anak autis ini kan unik ya, sesuatu yang mungkin bagi kita nggak mainan, tapi bagi anak adalah sebuah mainan atau sesuatu yang menarik, sehingga dia suka pegang, dia suka manipulasi dengan caranya sendiri gitu. Jadi orang tua melakukan pendataan, oh apa-apa saja, oh ternyata dia sukanya mobil-mobilan, Lego, kemudian pin dan lain sebagainya, dicatat, bisa kita jadikan reward ya, tangible object saat teaching session berlangsung. Nah, cara yang kedua adalah sampling. Sampling itu apa? Dengan cara melakukan observasi. Misalnya, di sini saya sudah ada papan tulis untuk saya catat apa-apa saja mainan yang akan kita lakukan identifikasi ya. Yang pertama di sini saya ada gajah. Jadi susun benda-benda atau mainan yang sekiranya anak tertarik. Kemudian saya ada lumba, saya ambil 10 ya. Ada ini rusa, ada balok, kemudian mobil-mobilan, kemudian ada kuda, ada balok berwarna merah, ada angka 6, kelihatan nggak? Angka 6. Kemudian ada stick ice cream, dan juga yang terakhir ada kucing. Nah, ada kucing, ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita catat. Yang pertama yaitu mobil-mobilan. Yang kedua ada balok biru, lumba-lumba, gajah, rusa, kucing, angka 6, stick, balok merah, dan yang terakhir kuda. Nah, nanti kan anak kita observasi, kira-kira anak sering memilih yang mana. Sekiranya dia sering ke yang kucing, jadi kita pilih kucing. Kemudian boleh juga cara menghitungnya, oh ke lumba-lumba 1 kali dia pegang, kemudian gajah dia sampai hampir 10 kali lebih gitu ya dia megangnya. Boleh seperti ini, boleh. Atau ibu-ibu langsung mau kucing, oh dia suka balok merah, kemudian balok biru atau gajah gitu. Jadi kita udah ada pilihan nih, oh dia senangnya balok biru, kita ambil balok birunya. Kemudian dia senang gajah, kita ambil gajahnya. Dia senang kucing, kita ambil kucing. Dan yang terakhir adalah balok merah gitu. Nah, kita sudah milih 4. Nah, yang ini yang tidak dia pilih kita singkirkan ya. Kita singkirkan. Nah, kita singkirkan. Nah, ini kita pilih 4. Nah, 4 ini kemudian kita gabungkan keesokan harinya. Kita gabungkan dengan mainan yang
bukan yang tadi, dengan mainan yang lain atau yang baru. Jadi kemudian kita gabungkan, misalnya stiker nih ya, ada stiker. Nah kemudian ada badak, kelihatan nggak? Nih badak, ini badak. Kemudian ada pin berwarna ya, ada putih, hijau, merah. Dan juga boleh pakai sisir, jadi sembarang ya yang memang anak sukai. Nah ini tadi kan hasil observasi ya, ini tadi hasil observasi yang sehari sebelumnya ya, 3, 4. Yang kelima kita tambah tadi ada stiker. Ada badak, pin berwarna pink, pin hijau, pin putih, dan sisir. Ya, kita gabungkan ini kan yang 1, 2, 3, 4 ini tadi hari sebelumnya, kita gabungkan dengan mainan yang lainnya gitu. Perhatikan hari kedua 1 sampai 4 hasil dari hari sebelumnya. 5 sampai 10 mainan baru yang kita gabungkan di hari kedua. Kita observasi lagi dari mainan yang dia sukai di hari sebelumnya dengan hari ini apakah sama atau tidak gitu ya. Kalau misalnya sama, dia tetap memilih gajah, kucing, balok merah, atau ada yang lainnya, juga bisa kita lakukan sampling kembali dengan mainan yang lain lagi. Tapi kalau misalnya dia tetap memilih yang sama, boleh kita langsung jadikan reward di reward tangible object ya saat teaching session berlangsung. Nah, jadi ini caranya sampling ya. Jadi memang harus sabar. Terus kalau misalnya berbeda-beda terus bagaimana? Ya sampai kita yakin kalau mainan yang A, B, C, D yang memang dia sukai. Seperti itu. Itu caranya sampling. Insya Allah paham ya. Oke, jadi ayah bunda dan juga terapis setelah kita melakukan pendataan tadi cara pertama, kita juga bisa melakukan sampling cara kedua, dan yang ketiga adalah trial and error. Trial and error ya. Jadi setiap percobaan yang kita anggap yakin sebagai reward, kita pilih. Seperti pendataan tadi, kita udah yakin karena sehari-hari dia bermain mobil-mobilan, kita ambil. Kita udah lakukan sampling juga udah kita ambil mainan yang dia sering pilih. Kita jadikan, kita masukkan ke dalam teaching room saat teaching session berlangsung. Nah ternyata terjadi error ya, atau malah dia tidak suka. Itu bisa saja terjadi trial and error, dan bisa kita evaluasi kembali gitu. Nah, jadi atau tidak kita jadikan reward. Kenapa? Misal, ada mainan yang dia sangat suka, misalnya kucing ya. Dia sangat suka kucing, sehingga ketika kita berikan, saat dia berespon benar, kita jadikan reward tangible object, sulit diambil atau sukar sekali untuk kita ambil kembali. Malah mengganggu teaching session. Nah, ini kucingnya boleh kita tidak jadikan reward lagi, karena dikhawatirkan akan mengganggu jalannya program ya. Itu namanya trial and error. Jadi 3 teknik ya, terapis atau orang tua bisa lakukan di rumah dengan cara pendataan, dengan cara sampling, dan yang terakhir adalah trial and error. Selamat mencoba, semoga berhasil gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.